Tidak semua orang yang memiliki kodam menyadarinya. Sebahagian kodam tidak datang melalui ritual, tidak melalui puasa, tidak lewat amalan. Mereka diwariskan, dan kodam warisan selalu menuntut balasan. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Petir menyambar berkali-kali di langit desa Sukalelana, sebuah desa tua yang dikelilingi hutan dan kuburan leluhur. Di sebuah rumah kayu tua, seorang kakek menghembuskan napas terakhirnya. Namun sebelum matanya tertutup, ia berbisik pelan ke telinga cucunya, "Jangan pernah memberi makan dia." Lalu bau amis memenuhi ruangan. Dan sejak malam itu sesuatu berpindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang. Jini cerita malam ini yang berjudul Kodam Warisan Darah Ketiga. Penjaga gaib tidak lagi melindungi, tapi menagih hutang. Ketika suasana mulai sunyi di situ, cerita akan dimulai. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Namaku Raka. Aku kembali ke desa setelah 10 tahun merantau di kota. Bukan karena rindu, tapi karena kakekku meninggal secara misterius. Orang-orang bilang beliau meninggal wajar, tapi aku tahu bau darah di kamar itu bukan bau kematian biasa. Malam pertama aku menginap di rumah peninggalan kakek. Aku terbangun jam 3:11. Dadaku terasa berat, seolah ada yang duduk di atasnya. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Lalu aku mendengar bisikan, "Akhirnya kau pulang." Aku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tinggi tanpa wajah. Matanya merah menyala seperti bara. Aku pingsan. Keesokan paginya, leherku penuh bekas cakar. Dan anehnya, luka itu cepat sembuh. Terlalu cepat. Desa Sukalelana tidak berubah, tapi cara orang-orang memandangku berbeda. Mereka menunduk saat berpapasan denganku. Anak-anak kecil menangis saat aku lewat. Sampai akhirnya aku dihampiri Mbah Santo, dukun tua desa. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kodamnya sudah pindah." Aku merinding. "Kodam apa, Bah?" Wajahnya pucat. "Penjaga darah keluarga, tapi dia bukan penjaga lagi, dia pemilik." Mbah Santo menjelaskan, "Kakekku dulu terkenal kebal, disegani, dan tak pernah sakit. Itu bukan karena ilmu biasa. Ia memelihara kodam hitam, warisan dari buyutku. Kodam yang diberi makan emosi, ketakutan, dan darah. Dan kini kakekku mati karena menolak memberi tumbal." Aku menelan ludah. "Lalu sekarang?" Mbah Santo menatap leherku. "Sekarang dia menempel padamu." Aku mulai merasakan perubahan. Pendengaranku tajam, tubuhku kuat. Aku tidak pernah sakit. Suara malam, seorang preman desa mencoba memalak aku. Tanpa sadar, aku membantingnya sekali. Tulang lehernya patah. Aku tidak merasa bersalah. Di kaca, aku melihat mataku bukan mataku. Dan di setiap malam jam 3:11, aku selalu mendengar suara menggeram di dalam kepala. "Beri aku makan." Aku menolak. Malam berikutnya tetanggaku ditemukan mati. Darahnya habis, matanya melotot ketakutan, dan kodam itu berbisik puas, "Kalau kau tidak memberi, aku akan mengambil sendiri." Saat aku sadar, ini bukan tentang kekuatan, ini tentang hutang darah leluhur, dan hutang itu harus dibayar. Aku mendatangi Mbah Santo malam itu. Hujan turun rintik, tanah kuburan becek,
dan bau kemenyan semar tercium bahkan sebelum aku sampai di rumahnya. Mbah Santo sedang duduk bersila seolah sudah menungguku. Dia mulai lapar, katanya tanpa menatapku. Aku menggenggam tangan berusaha menahan gemetar. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Santo menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah kitab tua berkulit hitam. Tulisan di dalam sampul hampir hilang, tapi satu kata masih jelas. Warisan. Ada ritual pemutusan, katanya pelan. Tapi ritual ini dilarang. Tidak semua orang kembali hidup. Aku menelan ludah. Kalau tidak dilakukan, Mbah Santo menatapku tajam. Kodam itu akan mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Kau hidup tapi bukan sebagai manusia. Malam itu aku setuju, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Ritual pertama disebut puasa darah. 7 hari tanpa daging, tanpa amarah, tanpa kebohongan, dan yang paling berat tanpa rasa takut. Hari pertama tubuhku lemas, hari kedua aku muntah hitam, hari ketiga aku mulai melihat bayangan di siang hari. Bayangan itu berdiri tepat di belakang orang-orang, mengikuti, menempel, dan di setiap kali aku mencoba menutup mata, suara itu muncul. Aku mencoba membuangku. Malam keempat aku bermimpi berada di rumah kakek. Namun suara itu penuh darah. Kakek duduk di tengah ruangan, kepalanya terbalik, matanya menangis darah. Kenapa kau tolak dia? Kenapa kau serahkan dia padamu? Aku bangun dengan teriakan dan menemukan ada jejak kaki hitam menuju kamarku. Hari kelima puasa, seekor kambing mati di depan rumahku. Lehernya putus rapi, tidak ada darah tercecer. Di dadanya bertulis dengan tanah, makan. Mbah Santo datang ke sore itu, wajahnya pucat. Dia tidak suka dilawan. Apa yang dia mau sebenarnya? Tanyaku putus asa. Mbah Santo menunduk. Kodam itu bukan sekedar penjaga. Dia makhluk buangan dari alam lain. Leluhurmu mengikatnya, tapi ikatan itu dibuat dari darah manusia. Artinya jelas, keluargaku telah lama memberi tumbal. Aku mual. Malam ketujuh, Mbah Santo membukaku ke hutan larangan. Di sana berdiri sebuah pohon beringin raksasa, penuh kain hitam dan tengkorak hewan. Disinilah perjanjian pertama dibuat, katanya. Tanah digali. Kami menemukan tulang manusia banyak, kecil dan besar, anak-anak dan dewasa. Setiap generasi memberi satu, bisikan Mbah Santo. Kakekmu menolak, maka dia mati, dan kodam itu berpindah padamu. Tiba-tiba kepalaku sakit luar biasa. Suara itu menjerit di dalam kepalaku. Kau milikku. Bayangan hitam keluar dari tubuhku. Tubuhku terjatuh, dan untuk pertama kalinya aku melihat wujud aslinya. Ia tinggi hampir 2 meter, kulitnya hitam seperti arang basah. Tubuh penuh urat merah, wajahnya mirip aku, matanya menyala. Aku tumbuh dari darahmu, katanya. Aku adalah kau yang kau tolak. Mbah Santo membaca mantra keras-keras, tanah bergetar. Kodam itu tertawa. Kau terlambat manusia tua. Angin berputar, api padam, hutan menjerit. Dan saat itu kau sadar, ritual ini bukan untuk mengusirnya, tapi untuk memilih siapa yang tinggal di tubuh ini. Sampai
Aku terbangun di tanah dingin, namun aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Mataku terbuka, tapi bukan aku yang mengendalikannya. Aku melihat tanganku sendiri berdiri, sementara aku seperti terkurung di dalam kepala. Dan dari mulutku keluar suara yang bukan suaraku. Lihat betapa lemahnya manusia. Mbah Santo terpental ke batang beringin, darah mengalir dari kepalanya. Aku berteriak dari dalam batin, memohon agar tubuhku kembali. Namun kodam itu hanya tertawa. Tubuh ini sudah lama disiapkan untukku. Aku melihat tanganku mencengkram tanah. Tanah itu berubah hitam. Setelah makhluk di sekitar menunduk dan aku sadar, inilah yang dirasakan kakekku sebelum mati. Di tengah kekacauan, Mbah Santo tertawa pelan. Darah mengalir dari mulutnya, tapi matanya tegas. Kau lupa satu hal, makhluk hitam. Ia menusuknya belati ke dadanya sendiri. Darahnya mengalir ke tanah membentuk simbol aneh. Tanah bergetar hebat. Perjanjian ini tidak hanya mengikat darah keturunannya, katanya, tapi juga jiwa sukarela. Kodam itu menjerit. Aku merasakan tubuhku panas. Untuk sesaat kendali kembali padaku. Mbah Santo tersenyum lemah. Pergilah sebelum dia bangkit lagi. Aku berlari meninggalkan hutan, sementara jeritan makhluk itu menggema sampai ke desa. Namun aku tahu dia belum hilang. Setelah malam itu aku kembali ke kota. Secara fisik aku selamat, namun aku tidak pernah benar-benar sendiri. Cermin selalu memperlihatkan bayangan yang bergerak terlambat. Emosi terkumpul, aku tidak bisa menangis, dan setiap kali aku marah, lampu-lampu di sekitarku pecah. Dokter bilang aku sehat, psikolog bilang aku trauma, tapi aku tahu sebagian diriku masih miliknya. Beberapa bulan kemudian aku mendengar kabar desa Sukalelana ditinggalkan. Satu persatu warga pergi setelah banyak kejadian aneh. Orang berjalan sambil bicara sendiri. Bayi menangis tanpa suara. Hewan mati tanpa luka. Dan di hutan beringin itu terdengar suara memanggil nama orang-orang yang lewat. Namaku termasuk. Malam itu jam 3:11 aku terbangun. Di sudut kamar kosku ada bayangan berdiri, tidak bergerak, tidak bernapas. Namun aku tahu dia menunggu. Kau pikir aku pergi, aku hanya belajar bersabar. Aku menutup mata. Air mata pertama jatuh sejak berbulan-bulan. Dan saat aku membukanya lagi, bayangan itu tersenyum. Suara itu kini lebih tenang. Kita bisa hidup berdampingan, katanya. Aku tidak perlu banyak, hanya sedikit kendali. Aku tahu artinya. Aku bisa hidup normal atau aku bisa melawan dan menghancurkan diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin dan bertanya pada bayangan itu. Kalau aku mati, apa kau ikut mati? Bayangan itu diam, lalu tertawa kecil. Aku bercerita ini sebagai peringatan. Jika kau merasa sering kuat tanpa sebab, tidak takut pada hal yang seharusnya, mendengar suara yang sebenarnya amarahmu, periksakan darahmu, karena tidak semua kodam datang sebagai penjaga. Sebagian datang sebagai pewaris, dan aku masih hidup. Tapi setiap jam 3:11 aku harus memastikan siapa yang sedang memegang kendali tubuh ini. Aku bercerita ini bukan karena ingin bercerita, tapi karena
bercerita membuatnya diam. Setiap kata seperti pagar, setiap kalimat seperti doa yang tidak pernah diajarkan siapapun. Namun setiap kali aku berhenti menceritakannya terlalu lama, kepalaku terasa penuh. Seolah ada tangan lain yang ingin mengambil alih cerita ini. Suatu malam, aku menceritakan ulang. Ada satu halaman yang bukan aku yang bercerita mirip punyaku, tapi bahasanya dingin, rapih, tanpa emosi. Isinya satu kalimat, "Jika kau bercerita ini, berarti kau mulai lelah." Tanganku gemetar. Aku mulai mencari forum gelap, cerita yang dihapus, komentar aneh di video-video horor, dan aku menemukan mereka, orang-orang yang tidak pernah sakit, selamat dari kecelakaan maut, selalu beruntung dengan cara yang tidak wajar, namun hidup mereka hancur perlahan. Satu orang bunuh diri, satu orang menghilang, satu orang membunuh keluarganya sendiri sambil tertawa, dan semuanya punya kesamaan warisan. Salah satu dari mereka mengirim pesan pribadi padaku. Isinya hanya satu lokasi dan satu kalimat. "Kalau kau ingin tahu namanya, datanglah sendiri." Aku pergi. Tempat itu adalah bekas padepokan tua. Di dinding yang penuh tulisan mantra rusak, di lantainya jejak tangan kecil. Orang itu berbisik, "Kodam warisan bukan makhluk tunggal. Mereka adalah sisa-sisa jiwa yang gagal pergi." Lalu ini menyebutnya nama asli, bukan bahasa manusia. Saat nama itu disebut, dadaku terasa robek dari dalam. Aku muntah darah, dan suara itu di kepalaku berteriak, "Jangan sebut namaku." Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Ia tidak lagi memaksa, tidak lagi berteriak. Ia bernegosiasi. "Aku akan menahan diri," katanya, "tapi kau tidak boleh mati dengan sia-sia." Aku mengerti maksudnya, dan aku mati karena bunuh diri atau sakit, ia akan lepas, dan ia akan mencari tubuh lain lebih lemah, lebih mudah. Maka aku hidup, bukan karena ingin, tapi karena takut pada apa yang akan terjadi jika aku berhenti bernapas. Sekarang aku bisa merasakan kehadirannya tanpa melihat. Jika ia mendekat, udara terasa berat, waktu seperti melambat, suara detak jantungku terdengar dua. Kadang aku melihat orang lain yang seperti aku. Kami saling menatap, tidak menyapa, karena kami tahu apa yang ada di balik mata masing-masing. Jika suatu hari kau bermimpi tentang leluhur yang tidak pernah kau kenal, kau mendengar bisikan yang terdengar bijak, kau merasa dilindungi dengan cara yang salah, jangan bangga, jangan pamer, dan jangan pernah bertanya siapa yang menjagamu, karena bisa jadi ia tidak menjaga, ia menunggu. Dan aku masih menceritakan, karena selama aku menceritakan, aku masih manusia. Jam menunjukkan jam 3:11, tanganku mulai pegal, dan suara itu kembali berbisik. Sekarang giliranku melanjutkan ceritanya. Jam 3:11 aku berhenti bercerita, bukan karena lelah, tapi karena aku sadar satu hal yang selama ini aku hindari. Ia tidak pernah ingin tubuhku, ia hanya butuh keputusan. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam dada. "Kau sudah paham sekarang," katanya pelan. "Aku hidup karena kau ragu. Aku kuat karena kau takut memilih." Aku berdiri di depan cermin.
Untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak berbeda denganku. Tidak hitam, tidak menyeramkan, hanya aku. Atau sesuatu yang mengaku aku. Jika aku menyerah, kataku lirih, kau akan hidup selamanya. Bayangan itu mengganggu, dan jika kau melawan, kita berdua akan selesai. Aku tersenyum kecil, dan itulah pertama kalinya ia melihat panik. Tidak ada kemenyan, tidak ada jimat, tidak ada dukun. Aku kembali ke desa Sukalelana, ke pohon beringin itu, ke tempat semua perjanjian dimulai. Tanah masih hitam, udara masih berat. Aku berdiri tepat di tengah lingkaran lama. Dan aku berkata keras tanpa mantra, aku memilih mati sebagai manusia daripada hidup sebagai wadah. Tanah bergetar, suara jeritan memenuhi hutan. Kau tidak berhak, aku adalah darahmu. Aku merasakan tubuhku robek dari dalam, napasku sesak, mataku gelap. Namun aku tidak lari, aku tetap berdiri. Karena itu pertama kalinya aku tidak takut. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, hanya hening. Aku terjatuh, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar sendiri di dalam kepalaku. Tidak ada bisikan, tidak ada dorongan, hanya ada detak jantung. Aku bangun di rumah sakit desa. Seorang perawat berkata aku ditemukan pingsan di hutan. Anehnya, tidak ada luka, tidak ada bekas cakar, dan yang paling aneh, jam dinding di kamarku rusak. Jarumnya melewati jam 3:11 tanpa terhenti. Aku menangis, tangisan manusia biasa. Cerita ini kutinggalkan sebagai peringatan jika kau merasa terlalu kuat tanpa sebab, terlalu kebal terhadap rasa takut, terlalu sering ditolong oleh sesuatu yang tak pernah kau minta. Berhati-hatilah jika tidak semua yang menjaga ingin melindungi, sebagian hanya ingin diteruskan. Dan jika kau mendengar bisikan yang berkata, aku hanya ingin membantumu, tanyakan satu hal saja, apa harga yang kau minta? Karena jika tidak ada jawabannya, diam, maka kau sudah tahu. Tidak ada lanjutan, tidak ada sequel, tidak ada yang kembali. Hanya satu manusia yang memilih kehilangan segalanya demi tetap menjadi dirinya sendiri. Selesai. Cukup sekian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.